pemirsa Jawa Post TV, kita kembali lagi di program Bincang-Bincang. Kita tahu di tanggal 20 Agustus kemarin lusa, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sebuah aturan baru terkait tentang pelaksanaan pilkada. Di antaranya adalah ambang batas dan juga batas usia calon kepala daerah. Namun di tanggal 21 Agustus atau kemarin, DPR RI melalui badan legislasinya menggelar rapat yang dilakukan secara maraton untuk merespon hasil putusan MK tersebut. Dan pada hari ini berbagai aksi dilakukan oleh berbagai elemen menolak dan mengawal putusan MK. Dan dalam bincang-bincang kali ini kita akan berdiskusi seputar nasib putusan MK bersama saya Guntur Narapersada. Gerakan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK agar tidak dianulir viral di media sosial. Agar hashtag kawal putusan MK menjadi trending topik di media sosial X. Gerakan ini muncul seiring dengan agenda Badan Legislasi atau Balik DPR yang menggelar rapat untuk membahas rancangan Undang-Undang Pilkada pada hari Rabu kemarin, 21 Agustus 2024. Munculnya tagar ini tentunya bukan tanpa alasan. Kekhawatiran netizen yang menganggap bahwa rapat membahas rancangan Undang-Undang Pilkada yang secara mendadak digelar oleh DPR dinilai sebagai upaya DPR mengamputasi keputusan MK terkait dengan perubahan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Dan benar saja, melalui rapat Badan Legislasi DPR RI yang dikebut dalam sehari, telah memutuskan bahwa DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalonan hingga syarat usia calon kepala daerah. Sebanyak 8 fraksi setuju untuk menganulir putusan MK, sedang satu fraksi, yakni PDI Perjuangan, yang secara tegas menolak. Dari hasil rapat Badan Legislasi DPR RI, disepakati untuk ambang batas diberi kelonggaran yang hanya berlaku untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, sedangkan threshold 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Sementara itu soal usia calon kepala daerah, Balik tetap berpegang teguh terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengatur bahwa usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan sebagai yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas. 30 tahunnya sejak pelantikan. Nah, atas dasar norma hukum yang lebih eksplisit itulah kemudian kami yang memiliki pandangan hukum, semua fraksi, mayoritas fraksi itu menyepakati memilih yang jelas saja yang sudah berbunyi dalam putusan. Dengan aturan ambang batas threshold yang diputuskan oleh Badan Legislasi DPR RI, maka asa yang sempat memberi harapan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seakan hilang. Ancaman hanya menjadi penonton dalam kontestasi Pilkada Jakarta terasa semakin nyata. Akan ramai sekali. Sementara kan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep yang digadang akan maju dalam kontestasi Pilkada level provinsi dapat melenggang meski belum genap berusia 30 tahun. Apa yang diputuskan oleh DPR ini pun mendapat reaksi dari rakyat, buruh, mahasiswa, akademisi, menggelar unjuk rasa, menolak putusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menolak putusan yang dianggap sebagai pembangkangan konstitusi. Ya, itu tadi Viti terkait dengan proses putusan MK hingga dianulir oleh Balik dan memantik reaksi dari seluruh elemen dengan hashtag kawal putusan MK. Dan seperti tadi saya katakan, saya tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saya akan perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Mas Yunianto Wahyudi, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Saya biasa memanggil Cak Masteng, nggak apa-apa ya Cak Masteng ya? Apa, gitu ya. Siap. Ya, kemudian juga sudah ada Mas Ahmad Kubi Ali Rohmat. Saya biasa manggil Mas Bobby. Siap Mas Guntur. Pengamat politik dari
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Apa kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya, walaupun ada berita seperti ini kayaknya harus berkomentar tentunya. Kemudian ada Mas Suko Widodo. Mas Suko Widodo tentunya pemirsa juga tidak asing lagi dengan Mas Suko nih, pengamat pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Dan di Zoom juga sudah bergabung Mas Denny Wicaksono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Apa kabar Mas Denny? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya juga baru memberikan rekomendasi ya untuk calon kepala daerah di Jawa Timur ya Mas ya? Ya. Ya sempat mendapatkan angin segar, tampaknya perlu ada perjuangan panjang lagi akhirnya nih, Mas Denny. Ya, sebelum kita mulai, saya sebenarnya minta tanggapan dulu sebenarnya. Kalau kita bicara keputusan, pasti tentunya munculkan pro dan kontra. Apa yang menganggap bahwa putusan MK itu telah mewakili rasa keadilan dalam berdemokrasi. Dari kacamata Cak Masteng dulu deh, sebagai ketua partai politik tentunya. Ini kan angin segar nih. Iya. Gimana? Ya, terima kasih Mas. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu relatif cukup menguntungkan ya dalam tanda petik bagi partai-partai kecil dan menengah. Ya, karena kemudian dibuka ruang bahwa dengan menghitung angka berdasarkan jumlah populasi penduduk, maka ketemu maksimal itu kan 10%. Apalagi kemudian disampaikan bahwa itu berdasarkan suara sah hasil pemilu 2024. Saya begitu menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu, kemudian respon teman-teman di tingkat kabupaten kota, karena ada 14 kabupaten kota, kami ini kan tidak punya kursi. Yang sebelumnya pasti ini bumbung kosong, ibaratnya begitu. Ya, itu kemudian terespon oleh teman-teman koalisi non-parlemen yang sebelumnya itu mau bergabung atau tidak pernah disapa oleh orang yang sudah mendapatkan peluang paling tinggi, tidak ada lawan, ini muncul Mas lawan. Jadi contoh misalnya Kabupaten Tuban, Kabupaten Banyuwangi misalnya, itu kan muncul responnya. Ya? Ketika dihitung total, maka dia sudah ketemu di 5,3%. Ini tinggal ada beberapa partai yang belum menentukan pilihannya. Maka ketika partai parlemen 1-2 yang hanya memiliki 1 kursi, 2 kursi kemudian bergabung dengan parlemen, itu cukup. Ya? Tentu menjadi lebih indah ya dalam proses pemilu menyajikan kepada masyarakat itu ruang yang lebih banyak. Kalau hari ini jujur Mas, hari ini mungkin dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 11 kabupaten kota itu dipastikan lawan kotak kosong. Per hari ini ya. Nah, kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ini kita jalankan, tentu dinamikanya jauh lebih hebat dan masyarakat disajikan pilihan-pilihan. Pilihan calon pemimpinnya. Pilihan calon pemimpinnya kan gitu. Karena ada, mohon maaf misalnya, ada wakil bupati yang hari ini tidak jelas. Padahal dia ini tokoh wakil bupati. Tidak dapat kereta, atau keretanya dia hanya 3-4 kursi. Ini kan sudah tidak digandeng lagi, gandengannya baru misalnya. Nah ini kan jadi masalah, sehingga pemimpin pasti akan berhenti di situ. Jadi ini kami dari partai akan senang, tentu masyarakat jauh lebih senang. Kan? Banyak pilihan itu. Itu Mas. Ya, kalau Mas Denny gimana Mas? Wah ini yang paling berasa memang PDI Perjuangan ini. Kemarin sempat ya sekitar berapa jam ya Mas ya? Karena seingat saya Mahkamah Konstitusi itu sekitar siang hari memutuskan, kemudian langsung besoknya ada rapat Banlek dan dihasilkan bahwa Banlek mengamputasi putusan MK. Gimana Mas dari internal PDI Perjuangan sendiri Mas melihat ini? Apakah merasa ini memang targetnya buat gua kayaknya nih gitu? Iya, terima kasih. Jadi ini yang harus kembali diluruskan ya sebenarnya, bahwa konteksnya bukan kemudian urusan pemilu, urusan pilkada, atau urusan hanya PDI Perjuangan wabil khusus pilkada DKI. Kita tidak melihatnya seperti itu, bahwa hasil kemudian keputusan MK sebagai penjaga konstitusi tertinggi itu yang kemudian harus kita taati bersama. Ketika dulu ada putusan MK sebelum pemilu legislatif dan pilpres, semua mentaati. Ketika hari ini ada keputusan yang
banyak orang kemudian mengarahkan hanya melihat konteksnya adalah Pilkada DKI, ini sangat salah besar. Karena seperti dikatakan tadi Cak Masteng, posisinya bahwa dinamikanya ternyata di kabupaten kota maupun provinsi-provinsi lain menjadi sangat menarik. Tidak hanya di DKI yang kebetulan memang mengerucut ke calon tunggal dan PDI Perjuangan dianggap tidak bisa maju dengan keputusan MK ini, maka PDI Perjuangan bisa maju. Mari kita lihat di daerah-daerah lain. Kami juga ada beberapa tempat yang sebenarnya sudah bekerjasama dengan partai lain dan petanya bisa berubah ketika keputusan MK ini dilaksanakan. Jadi konteks utama adalah bagaimana kemudian konstitusi ini dijalankan, tidak kemudian tiba-tiba reaktif. RUU Pilkada di rencana prolegnas tidak masuk, tapi begitu cepatnya. Tapi alhamdulillah malam hari ini tadi telah disampaikan oleh pimpinan DPR kalau kemudian akan Pilkada tahun 2024 ini akan mematuhi atau menjalankan keputusan MK. Itu yang akan kita jaga bersama. Dinamikanya bisa sangat menarik, di berbagai daerah bisa kembali cair, bisa terbuka ruang-ruang yang selama ini tertutup. Jadi ruang itu yang harus dijaga, dan yang tidak pas itu diarahkan selalu ini kepentingannya hanya wabil khusus Pilkada DKI. Itu salah besar, bahwa dampaknya akan dirasakan, dampaknya akan dikerjakan oleh seluruh partai politik dalam pilkada di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, baik, Mas Denny, Cak Masteng, Mas Suko, dan juga Mas Bobi. Nanti kita akan berlanjut diskusi kita di segmen selanjutnya karena saya sudah dikasih kode oleh kameramen untuk break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Jawa Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jawa Timur, saya Evi Avianasari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Mari kita datang dan saksikan Festival Terbuka Jaranan 2024 di Kabupaten Trenggalek. Mari kita sama-sama menyaksikan secara langsung keindahan tari jaranan, dan mari bersama-sama kita lestarikan kebudayaan Jawa Timur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Otomadness. Diajarin mapping dulu ya, lebih pede. Misalnya biar fighting terus berkembang ya, dan semakin ramai mereka bisa terjun ke dunia balap. Otomadness hanya di Jawa Post TV. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kita juga masih membahas terkait dengan nasib putusan MK tentang pilkada, dan saya juga masih bersama narasumber. Tadi juga sudah disampaikan oleh Cak Masteng, Mas Yunanto Wahyudi, Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, dan juga Mas Denny Wicaksono dari PDIP Jawa Timur. Dan saya kali ini minta tanggapan dulu dari Mas Bobi mungkin. Ya. Putusan MK Balek diklaim adalah merupakan bagian dari konstitusional. Tapi dari kacamata Anda, putusan ini dikeluarkan secara tiba-tiba, apakah syarat politik, begitupun respon dari Balek, dari kacamata Anda sebagai pengamat politik? Nah, saya kira begini, menurut saya adalah bahwa setiap keputusan yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga negara kita, yang pertama adalah mari kita dudukkan dalam koridor masing-masing, bahwa keputusan hukum yang berimplikasi hukum, mari kita dudukkan dalam ruang hukum. Dan tentu saja jangan kemudian ditarik-tarik ke wilayah politik. Artinya apa? Bahwa dialektika, diskusi tentang materi-materi di dalam konstitusi itu sebetulnya sah-sah saja di dalam penyusunan perundang-undangan kita.
Tapi kan hari ini orang kemudian banyak yang tidak kuat menahan diri. Kemudian DPR buru-buru. Masyarakat juga hari ini juga mohon maaf mungkin tidak terkontrol. Ya kita tentu menyayangkan itu ada chaos di sekitaran DPR RI karena pintu Pancasila mungkin ada yang roboh. Itu implikasinya kan juga besar karena ada ketidakpercayaan investasi publik luar negeri dan sebagainya. Jadi menurut saya saat ini semua menahan diri betul. Tapi rakyat kan terprovokasi oleh keputusan itu. Betul, saya memahami itu. Tetapi hati-hati betul bahwa negara ini didirikan melalui perjuangan yang berat. Kita sudah melewati reformasi yang cukup panjang ya. Jadi semuanya menahan diri. DPR juga menahan diri, tokoh-tokoh juga menahan diri untuk tidak bersikap yang kemudian dapat mengakibatkan gejolak yang lebih runyam. Di luar itu hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan dengan lega bahwa pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko juga telah memberikan pernyataan bahwa RUU Pilkada tidak akan disahkan. Itu artinya bahwa Pilkada ini tetap mengacu pada PKPU yang merujuk kepada hasil dari judicial review Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang telah dikeluarkan kemarin. Jadi saya kira malam ini sudah lega. Artinya mari kita kembali calling down. Artinya tuntutan publik saya kira malam ini sudah terrealisasi bahwa KPU nanti yang dijadikan pedoman adalah aturan yang merujuk pada Mahkamah Konstitusi. Andai DPR meloloskan itu rancangan revisi Undang-Undang Pilkada, toh nanti akan digugat di MK dan hasil Pilkada malah akan tidak sah. Jadi resikonya terlalu besar. Nanti malah Pilkada ulang dan sebagainya, ribet. Jadi saya kira para pimpinan DPR hari ini sudah tepat menurut saya untuk membatalkan RUU Pilkada karena gejolaknya ini kan luar biasa. Saya kira begitu Mas Guntur. Mas Suko, tadi mengutip dari Mas Bobi bahwa ada aksi dan ada reaksi tentunya. Aksi yang dilakukan oleh Balik DPR RI dengan mengkebut untuk sebagai bentuk respon putusan MK, sepertinya memunculkan reaksi dari masyarakat termasuk pada hari ini. Bisa dikatakan apakah ini bisa tidak terpikirkan bahwa hal ini akan memantik sebuah respon masyarakat terhadap konstitusi kita? Mas Guntur dan teman-teman, ini coba kita menarik ke, saya harus hati-hati karena ini reaksinya luar biasa. Saya coba memahami terutama adik-adik mahasiswa yang begitu keras melakukan berlawan terhadap itu. Sebetulnya kalau kita dalam mikir sistem politik yang besar, ini ada apa ini? Kok jebol dan kemarahan masyarakat luar biasa. Saya cuma memetik begini, prinsip demokrasi itu satu adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah partisipasi. Jujur ketika kemudian partai yang kecil, yang kemudian harus ada PT, harus batasan, dari awal mengatakan, loh kalau nggak dipakai, nggak digunakan, tutup aja partai itu, waktu itu. Tapi kan mereka ada partisipatif. Mustang, saya kan banyak bukan Cak. Mustang dan kawan-kawan ini bekerja untuk demokrasi, melakukan pendampingan, dan prinsip demokrasi itu harus tidak boleh menafikan minoritas. Ini bukan soal besar kecil, soal partisipasi dan kemartabatan. Itu artinya sebenarnya dari awal kan saya termasuk orang yang tidak setuju dibatasi 120%. Siapapun kompetisi, karena prinsip demokrasi itu kebebasan. Jadi jangan sampai kemudian dikekang-kekang. Nah ini saya kira orang-orang di MK itu menyadari betul dipantik oleh perjalanan histori dalam beberapa tahun ini kembali ya mereka punya prinsip demokrasi terus ada kebebasan, tidak saling istilahnya Jawa itu
asu gede menang kerai, ora sing gede-gede tok. Jadi ini justru menurut saya adalah jawaban sejarah tentang begitulah demokrasi. Bahwa kemudian prosedurnya harus ditata, gimana itu termasuk mereka yang ngambil keputusan. Tapi menurut saya menyetujui MK meletakkan value demokrasi menjadi bagian dari pemilihan di saat ini, saya kira. Oke, kita akan lanjut lagi nanti, Mas. Di segmen ketiga kita akan masih membahas bersama dengan narasumber saya yang luar biasa. Ada Mas Denny, Cak Masteng, Mas Bobi, dan juga Mas Suko. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang masih membahas terkait dengan putusan MK. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, kembali lagi di Bincang-Bincang, kita masih juga berbincang dengan tema nasib putusan MK tentang pilkada. Dan tadi juga sudah beberapa di segmen sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir dan juga sudah terhubung di Zoom dengan Mas Denny Wicaksono, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PD Perjuangan Jawa Timur. Ya, Mas Denny, masih bersama kami ya, Mas? Siap. Ya, Mas Denny, tadi yang disampaikan bahwa ada pembatalan yang akan dilakukan. Tetapi dalam pemberitaan kami menyebutkan bahwa ini dilakukan karena tidak adanya quorum dalam sidang paripurna yang digelar di sini yang mengagendakan pengesahan undang-undang pilkada yang hasil revisi dari Balik. Apakah upaya-upaya apa untuk pengawalan dilakukan oleh PD Perjuangan agar ini benar-benar bisa menjadi komitmen bersama dalam mengawal putusan MK yang akan berlaku dalam pilkada? Mungkin ada sikap dari PD Perjuangan. Iya, kalau dari PD Perjuangan, sikap resmi fraksi PD Perjuangan di DPR RI sudah tegas bahwa kita akan mengawal penuh hasil keputusan MK. Tapi kami juga tidak bisa berjuang sendiri. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh bangsa yang telah meluangkan waktunya melihat kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Ada pelanggaran konstitusi besar, sehingga arus massa yang begitu besar, mulai di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Surabaya, dan di tempat-tempat yang lain, perhatian masyarakat, perhatian elemen-elemen masyarakat ini menjadi penting untuk sebagai fungsi kontrol, fungsi tekan juga, agar pemerintah tidak main-main. Bahwa masyarakat tidak bodoh, masyarakat tidak cuek, masyarakat peduli dengan kondisi bangsa, kondisi politik, dan kondisi yang lain. Maka ini menjadi fungsi kontrol yang sangat menguatkan agar kemudian elit-elit partai atau elit pemerintahan tidak semena-mena dan tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar konstitusi. Saya percaya bahwa di DPR RI nantinya juga akan punya komitmen untuk mematuhi atau menjalankan keputusan MK. Begitu juga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu juga akan bersama-sama menjaga konstitusi terkait penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini. Dan kami terus terang berharap
seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa bersama-sama untuk menjaga konstitusi, untuk menjaga arah bangsa ini agar tidak dibuat main-main. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, elemen mahasiswa, dan seluruh yang peduli terhadap bangsa ini yang hari ini dan mungkin sampai malam ini di beberapa tempat masih bertahan untuk kemudian memastikan bahwa DPR tidak semena-mena, tidak kemudian bisa merubah atau menggagalkan atau menafsirkan yang berbeda terhadap hasil keputusan MK yang sudah ditetapkan. Ya, thank you Mas Denny. Ya, Mas Seng, tadi disampaikan oleh Mas Suko, sebenarnya demokrasi itu tidak boleh ada angka-angka lah istilahnya, batasan-batasan begitu ya. Artinya kompetisi ini harus digelar secara fair, siapapun juga punya kesempatan. Bukan berarti mengecilkan Partai Hanura yang sebagai partai, tetapi apakah selama ini memang kuota dan lain sebagainya itu, threshold itu memberikan diskriminasi terhadap partai-partai politik yang notabene tidak memiliki atau sedikit kursi di parlemen? Tentu ya Mas. Jadi Hanura itu di tahun 2019 hasil pemilu itu kita dapat itu kurang lebih di angka 2,7 juta. Ya kan, seluruh Indonesia. PT-nya kemudian bicara 3,7. Kan ketika kemudian ada batasan parliamentary threshold 20%, itu kan kemudian kemana angka 2,7 itu ketika kemudian secara aspirasi kemudian kita salurkan. Masih tertolong ketika kemudian di tingkat provinsi tidak ada PT. Masih tertolong di tingkat kabupaten kota tidak ada PT. Kan, dan sehingga apa? Sehingga kemudian kami masih hampir 870 anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Memang kemudian menjadi buntu ketika kemudian aspirasi dari kabupaten, provinsi naik DPR RI. Kan itu kan? Tetapi bahwa itu kan konsekuensi yang kami terima karena aturan. Pemutusnya kan tentu teman-teman legislatif yang ada di DPR RI. Undang-undang yang kemudian mengatur itu. Bahwa kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu, yang kemarin sebelum Pilpres itu, bahwa 2029 tidak ada PT. Itu kan juga angin segar. Meskipun juga harus menjadi koreksi bagi partai politik, agar kemudian pada konteks ketika nanti 2029, jangan kemudian sampai lagi 50, 60, 70 partai politik kan begitu kan. Bahwa proses hari ini dengan kurang lebih 18 partai politik, itu kan relatif semuanya kan teraspirasinya kan ada di situ. Tinggal masyarakat, nah 2029 ketika tidak ada PT di tingkat RI, tentu meskipun kami dapat 4, 5, 8 seperti tahun 99, bahkan ada partai yang hanya dapat 1 kursi, tapi kan menerima aspirasi semuanya itu. Itu Mas. Oke, berarti artinya sebenarnya ada angin cerah ketika putusan MK membuat suatu aturan dan dinamika ini sehingga bisa menjadi diskusi yang ke depan harusnya menjadi pembahasan yang menarik. Betul. Kalaupun kita hitung misalnya pembenahan secara konstitusi. 40 juta penduduk Jawa Timur, pemilih 38 juta. Kemudian dipilih menjadi 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur, itu kan kemudian saya yakin ada 1, 2, 3 juta yang kemudian miliknya partai-partai yang kemudian tidak terakomodir itu, ini kan pilihannya kemana? Nah ketika kemudian ada angin segar dari MK, kan itu kan, bahwa di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, ambang batasnya diturunkan menjadi 10, 8,5, 7,5, dan 6,5, berdasarkan jumlah penduduk yang ada itu, tentu semuanya punya kesempatan yang tadi disampaikan Pak Suko. Semua punya kesempatan. Meskipun jalur independen kan sudah tutup. Nah, dengan jalur partai politik, hasil gabungan partai politik, pasti cukup ketika itu. Bahwa kemudian masyarakat tetap memilih koalisi besar partai, nantinya dia jadi, ya itu pilihan. Bahwa kemudian nantinya, misalnya diusung oleh 7 partai non-parlemen, ternyata dipilih oleh masyarakat dan mendapatkan itu, ya itulah pilihan masyarakat. Kan. Ya. Menyinggung tentang koalisi partai besar, mungkin nanti kita akan bahas tentang itu, karena memang fenomenanya sepertinya estafet koalisi dari Pilpres ini akan berlanjut di pilkada-pilkada. Saya juga ingin menanyakan nanti Mas Denny, Cak Masteng, Mas Bobi, dan juga Cak Suko terkait dengan hal tersebut. Apakah ada grand design itu, sehingga putusan ini betul-betul dikebut oleh Barlek agar melancarkan, tanda petik, rencana-rencana politik ke depan.
Jangan kemana-mana, tetap dibincang-bincang bersama saya Guntur Nara Persada. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jawa Timur. Saya Evi Aviana Sari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Mari kita datang dan saksikan Festival Terbuka Jaranan 2024 di Kabupaten Trenggalek. Mari kita sama-sama menyaksikan secara langsung keindahan tari jaranan dan mari bersama-sama kita lestarikan kebudayaan Jawa Timur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di segmen sebelumnya Cak Masing sempat menyinggung tentang koalisi parpol, dan kita tahu ada sebuah fenomena lah, koalisi yang begitu mesra, bahkan ditambahkan plus-plus gitu kan, dengan sebagai rentetan dari estafet koalisi di Pilpres kemarin. Saya ingin bertanya mungkin ke Mas Suko terlebih dahulu, Mas. Kalau dilihat memang apakah reaksi yang terlalu, responsibility yang dilakukan oleh Balik atas putusan MK ini, dari kacamata Mas Suko itu apakah ada memang tanda petik ya, rencana politik ke depan yang sudah dibangun, yang sudah terlanjur dibangun, sehingga ketika putusan MK ini diberlakukan akan menghancurkan dan memberantakan strategi yang sudah dibangun. Rungkat. Iya. Iyalah kalau dalam waktu pendek mereka sudah menyiapkan. Itulah tadi di sela-sela itu kita katakan sebenarnya kadang yang dipakai Pilpres itu tidak signifikan dengan di Pacitan, di Banyuwangi, macam-macam itu. Ini kan saya bilang bahwa tidak bisa kalau modelnya demokrasi itu harus satu, ya mohon maaf saya sebut Kim misalnya itu. Masa sama semua nasional, di daerah kan beda. Jadi sehingga kesempatan yang saya sebut minoritas itu di atas, tapi di bawah dia mayoritas misalnya. Ini kan logika kita nggak jalan. Seharusnya ya berikanlah kesempatan bagi rakyat itu untuk melakukan itu. Satu daerah tertentu misalnya. Saya sebenarnya nariknya ke Aceh. Aceh diberikan kebebasan partai lokal itu loh. Itu artinya seharusnya Balik itu menyadari bahwa ada nuansa itu. Saya khawatirnya kalau nanti melawan terhadap MK ini sehingga politik hanya dinikmati kalangan elit. Dia tidak menjadi bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, reaksi yang di masyarakat itu sebagai akibat kan bisa ngukur ini. Loh, yang demo banyak sekali. Nah, kalau partai tidak bisa memberikan harapan, maka akan ditinggal masyarakat. Nah, ini kalau harapannya masyarakat begitu, berarti kan sampai bergerak seperti itu kan pengen ada harapan baru terhadap kondisi yang ada ini. Artinya saya ingin mengatakan bahwa seharusnya memang partai politik, kecuali Om Masteng nih, yang lebih gede itu Mas. Iya, kudu gelem ngrungokne Wakmin yang di bawah tuh ngene karepe. Yang ringan ya. Iya gitu loh, jangan sih buat rakyat dikasih beban yang politik yang bagus adalah politik yang bekerja. Politik yang bagus bukan indah dalam tatanan bahasa, tapi dia bisa menjawab persoalan masyarakat itu. Nah kalau lihat demonya gini kan berarti udah ada curiga nih masyarakat ini. Oh Anda ini tidak. Sehingga menurut saya, perhitungan saya, kalau parpol tidak mengakomodasi, akan ada anak pinak reaksi awal dan mengatakan yang lebih besar. Mas Bobi, artinya tadi saya katakan bahwa bisa menyimpulkan kalau memang ini betul. Putusan MK untuk sebuah konstitusi, Balik syarat politis.
Memang lembaga DPR adalah lembaga politik. Ya. Jadi ini adalah buah dari demokrasi yang kita sepakati. Jadi demokrasi yang kita sepakati adalah demokrasi perwakilan. Mereka yang milih kita-kita semua kok. Dengan angka presentasi partisipasi tinggi. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Aturan-aturan ini dulu kan juga PDI juga membuat kan. Semua partai juga terlibat di dalamnya. Dan biasa, jadi demokrasi itu kadang-kadang memang memakan tuannya sendiri. Betul. Tahun 2014, sebenarnya tahun 2014, Partai Demokrat sebagai mantan punya presiden, gagal mengirimkan Pak Dahlan sebagai pemenang konvensi karena kekurangan presidensial threshold. Karena Demokrat hancur karena kasus Hambalang. Karena parliamentary threshold 20% dan Demokrat menjadi partai pemenang, mantan partai pemenang yang gagal mengirimkan presidennya, tidak ikut kompetisi. Itu yang buat 20% Demokrat dulu. Sekarang yang buat dulu termasuk teman-teman di PDIP. Sekarang mohon maaf teman-teman PDIP juga jangan kemudian merasa ini sebagai sebuah kecelakaan kawan-kawan yang lain. Teman-teman PDIP juga terlibat di dalam penyusunan ini dulu, ya kan? Mungkin PDIP nggak kepikiran kalau endingnya bakal begini. Konteksnya bukan. Makanya setiap demokrasi itu memakan tuannya. Karena demokrasi pengen presiden berganti tiap 5 tahun dan maksimal 2 tahun, jabatan itu no money. Pengen yang ketiga. Jadi rektor pun juga demikian, maunya pengen yang ketiga. Toxic ya. No money gitu. No money. Ya. Jadi saya kira memang menurut saya ya politik adalah seni berkuasa. Itulah kenapa dalam demokrasi harus dibatasi. Iya. Kalau nggak dibatasi, yang bahaya itu adalah ketika kemudian sudah dibatasi tapi kemudian istrinya, anaknya ikut ke depan, itu juga bahaya juga. Jadi menurut saya keputusan ini oase betul ya bagi partai Segar ya. Kita kembalikanlah nilai intiannya itu. Mas Denny masih terhubung ya Mas Denny? Iya, saya tadi mau masuk. Ya. Jadi komen Mas Denny. Iya, kita melihat jangan kemudian ini ditariknya memang sangat politis ya, tapi bagaimana kemudian kita melihat ini kita menjaga marwah konstitusi hasil keputusan MK. PDI Perjuangan apakah kemudian diuntungkan dan dirugikan? Ada di satu tempat kita diuntungkan, ada di satu tempat kita dirugikan juga. Dan begitu juga partai-partai lain. Tapi menempatkan konstitusi sebagai dasar kita bernegara, itu yang kita jaga. Jadi konteksnya jangan kemudian menarik ini hanya, mohon maaf, seringkali banyak masyarakat atau orang pengamat melihat bahwa ini konteksnya hanya pilkada DKI. Tidak seperti itu. Di beberapa tempat dengan keputusan MK ini kami juga ada di beberapa tempat ada dirugikan, ada juga partai lain yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi konteksnya bagaimana kita bernegara menjaga. Halo Mas Denny, terputus. Diuntungkan siapa yang dirugikan tidak konteksnya tidak seperti itu. Jadi kita harus lebih wise melihat ini semua. Bahwa bernegara itu ada aturannya, ada konstitusi yang kita jaga, itu yang kemudian harus benar-benar dipahami. Dan kami juga berharap seluruh masyarakat melihat bagaimana PDI Perjuangan begitu tegaknya menjaga konstitusi dari 9 fraksi di DPR RI ketika balik kemarin hanya PDI Perjuangan yang menjaga hasil dan mengawal hasil keputusan MK, yang lain tidak. Ini kami berharap bahwa masyarakat juga mencatat ini, bahwa kami punya sikap, kami punya perilaku yang menjaga konstitusi, itu yang kami berharap masyarakat Indonesia mengingatnya. Dan respon masyarakat hari ini luar biasa, bahwa kita semua, khususnya yang ada di Jakarta, elit politik maupun elit pemerintahan, jangan bermain-main karena masyarakat sekarang sudah sangat jeli, sangat cerdas melihat dinamika, melihat keputusan-keputusan yang memang dianggap tidak benar. Jadi terima kasih untuk masyarakat Indonesia hari ini yang ikut bersama-sama menjaga tegaknya konstitusi. Ya Mas Seng, tadi kalau kita berbicara bahwa ya Mas ini tadi menekankan bahwa ini bukan problem sebatas pilkada, tetapi ada sebuah permasalahan yang lebih substansi, yaitu ada konstitusi. Gitu, ya Mas Seng.
Sedikit mungkin Kak Maseng sebelum kita tutup di segmen ini, dari sisi pilkada di tingkat level gubernur dan lain sebagainya. Ini kan ada narasi yang terbangun terutama untuk batas usia seperti itu kan. Ya, kalau Kak Maseng melihat benarkah begitu nggak? Ada kepentingan tertentu? Kita juga ngomong batas ambang, tapi usia. Ya, namanya. Ini saya pancing dulu. Ini negara Indonesia kan begitu kan. Ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa ini kan negara Konoha kan begitu kan. Bahwa konteks orang kan berpikiran begini Mas Guntur. Sebelum Pilpres, sebelum Pileg, itu kan muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ada yang diuntungkan. Mas Gibran pada saat itu yang diuntungkan, kan begitu ibaratnya. Bahwa kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tidak menguntungkan Mas Kaisang misalnya. Dan itu kan bagi kita ya win-win solution, masa untung terus misalnya kan begitu. Bahwa kemudian teman-teman di DPR RI memakai acuan putusan Mahkamah Agung misalnya. Nah ini kan sekali lagi menunjukkan dinamika yang luar biasa bagi saya. Kalau kita konteksnya yang tadi disinggung Pak Suko, Mas Guntur, kaitannya bahwa kemudian apakah ini ada turunannya dengan Pilpres misalnya. Yang memimpin balik itu P3. Mas Awi itu P3. Berarti kan konteksnya dinamika. Kemarin koalisinya adalah PDIP, P3, Hanura, Perindo misalnya. Bahwa kemudian konteksnya Mas Awi berbeda. Ya. Apakah kemudian itu nanti menguntungkan P3? Mungkin, kan begitu kan? Apakah menguntungkan Kim yang tadi dicontohkan misalnya? Mungkin, tetapi bahwa ketika itu diturunkan di tingkat kabupaten kota, itu tidak bisa. Mungkin turunannya ke pilkada provinsi bisa, Pak Suko. Ya. Jadi ini ada Mas Denny ya. Yang jelas Mas Denny, saya akan ikut PDIP dengan PKB untuk pilkada Provinsi Jawa Timur. Ya, tentang Nasdem nanti kita gabung. Kita akan ketemu lah. Kita segera ketemu untuk pilkada Jawa Timur. Ya. Tapi infonya gitu Mas Guntur. Ya. Tentu di tingkat kabupaten kota ada yang kami bisa ketemu dengan PDIP. Dan ada yang kemudian kami tidak bisa ketemu. Ketemunya dengan Nasdem. Dan ada yang kami bisa ketemu dengan Golkar. Artinya otonomi politik itu ya? Iya, karena apa? Karena itu tergantung bagaimana kemudian calon yang ada di tingkat kabupaten kota itu melakukan proses komunikasi. Walaupun di pusat Bu Mega dan Pak Oso mesra sekali kan selama ini kan. Jadi tidak semua, kita sudah melakukan proses komunikasi. Misalnya di Kabupaten Ngawi, ya, kita bergabung dengan PDIP. Di Kabupaten Trenggalek, di Kabupaten Tulungagung misalnya. Di Nganjuk kami jalan dengan Nasdem, dengan Golkar. Padahal kan kami bukan dari Kim misalnya. Kemudian di Kabupaten Jember, kami gabung dengan kadernya Gerindra, Fawaid misalnya. Sehingga dinamika Pilpres tidak bisa kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten secara langsung. Tapi kalau ke provinsi mungkin ya, mungkin masih ada irisan atau sekat. Kan itu kan? Nah, karena kita tahu di beberapa provinsi sudah jelas siapa saja koalisinya kan. Di Sumatera Utara, di Jakarta, dan juga ada satu lagi di mana, mungkin di Jawa Tengah nanti ya. Maka turunan Pilpres itu kan lebih dekat dengan pilkada provinsi. Betul. Kalau di tingkat kabupaten kota insya Allah enggak. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, Kak Maseng, Mas Denny, Mas Bobi dan juga Mas Suko. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, kembali lagi di Bincang-Bincang dan semakin seru saja perbincangan kita. Tadi kita juga sudah membahas apakah memang ada grand design dalam sebuah strategi politik besar sehingga di balik
keputusan balik DPR RI menganulir putusan MK, dan kita juga menganalisis dampaknya seperti apa dalam peta politik di daerah dalam tajuk pilkada. Tadi juga sudah disampaikan oleh Cak Masteng ternyata bahwa di tingkatan kabupaten kota sebenarnya tidak terpengaruh. Mungkin saja bahwa kepentingan ini untuk dibawa arsirannya setelah Pilpres adalah pilkada di level provinsi, begitu. Ya, kalau saya juga menarik salah satu yang kemarin direspon oleh Balik DPR RI adalah terkait dengan usia calon kepala daerah. Tadi juga Cak Mas sudah menyinggung bahwa kita juga pernah punya sejarah ketika MK memutuskan usia untuk Gibran, dan sepertinya rakyat menghormati keputusan itu sebagai keputusan konstitusi, dan hari ini justru DPR yang tidak mematuhi keputusan konstitusi. Artinya bisa digambarkan seperti itu. Mas Suko, kalau dilihat apakah ada kepentingan itu ya, tanda petik ya. Saya juga ingin mendengar analis Anda sebagai pakar komunikasi politik. Ya, kalau dalam komunikasi itu kan kita membacanya dari semiotik, dari tanda-tanda, dari longitudinal pesan-pesan itu. Jika itu dibaca sebagai usaha itu ya bisa dibaca iya juga gitu loh. Yang kedua, saya juga membaca bagaimana ada istilah tadi kan semua berita Kaisang yang digadang-gadang. Bahasa itu tidak datang dengan tiba-tiba. Pasti dia lahir dari informasi yang muncul. Dari bahasa saja, oh berarti memang ada relasi antara isu publik, kata-kata yang keluar dengan titik angka tahun itu. Dalam politik tidak ada yang kebetulan ya. Bahkan kebetulan sendiri itu adalah politik. Itu kalimatnya Cak Masteng. Ya, jadi menurut saya pasti ada konsekuensi. Jadi, tapi itu nggak apa-apa, artinya boleh-boleh aja. Bahkan sebenarnya kalau soal usia itu saya termasuk orang yang agak radikal ya. Ya sudah, kalau memang memilih itu 17 tahun ya sudah, 17 tahun juga boleh memilih sekalian aja itu loh. Tarung bebas sekalian itu. Yang penting ada pertimbangan-pertimbangan, dan tentu saja kesepakatan itu menjadi penting. Politik itu kesepakatan, Mas. Kayak iso mlaku dewe-dewe gitu loh. Sebesar apapun, sekecil apapun pasti harus ada sepakat-sepakat dulu gitu loh. Itu yang menjadi kunci. Itu yang nanti kita melahirkan adanya etika politik. Nah, sekarang yang terjadi kita lihat sekarang itu jadi yo saat ini semester baru arek-arek mahasiswa demo ki opo saya bilang itu. Sudah dilatih Mas Ospek kemarin. Enggak lah, kita harus penyelesaian lewat demo ya. Artinya kalau dia demo juga ojo gerudak-geruduk, dia benar-benar. Tapi tidak gerudak-geruduk kok, mereka bikin peringatan darurat dalam media sosial. Ini gaya baru dalam. Saya dapat ini Pancasila digoyang-goyang akhirnya jadi rodok. Ini opo itu. Undanglah mahasiswa kapan-kapan kesini biar kita bisa diskusi gitu ya. Boleh. Ya. Tapi ini Mas Suko, saya boleh ini ya, Mas Bobi. Jadi kaitan dengan usia itu memang ada keterkaitan dengan pemimpin itu kan harus bisa menjaga emosinya. Karena apa? Leadership itu kan tentu terbangun dari sebuah proses. Hari ini kan kemudian para pemimpin itu kan memang diciptakan. Ya. Kalau sempat kita dengar namanya nasab misalnya, ya kan kasihan yang nggak punya nasab kan begitu. Karena apa? Karena kemudian hari ini jujur dalam konteks pilkada hari ini, itu kan yang maju itu kan adiknya siapa, yang maju itu anaknya siapa, yang maju itu ponakannya siapa, kan begitu. Ya kalau pendekatannya psikologis saya sepakat ya. Lihat misalnya di Amerika yang jalan itu rata-rata di atas 40 tahun. Itu kayak sudah jadi tradisi ya, tradisi. Karena ukuran bagi saya, Pak Suko dan teman-teman adalah milenial oke. Tapi kan kemudian bicara karakter. Oke lah misalnya Mas Emil misalnya. Itu kan tertata betul bagaimana cara dia nyampaikan. Tapi kalau milenialnya itu kemudian, karena memang umur itu kan hanya deretan angka, bahasanya begitu. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, tentu kan banyak yang kemudian harus dipertimbangkan untuk menuju situ. Kalau di Amerika rata yang 40 itu ya. Walaupun sebetulnya secara ilmiah sebetulnya bagaimana? Nah, secara ilmiah 40 itu memang standar yang kematangan major psikolog itu semacam waktu mereka. Hanya Pak Masteng udah layak lah maju gubernur.
Tapi tadi menarik tadi Mas Cak Maseng menyampaikan bahwa udahlah kita sama dengan PDIP. Itu bisa jadi konklusi sedikit ya. Kode keras ya. Ya, kalau Mas Bobi melihat gimana Mas bahwa ini ada hal yang dipaksakan seakan apakah narasi itu betul-betul saya kira Bapak carikan kerjaan anaknya kan. Saya kira politik itu adalah seni komunikasi, seni kompromi. Jadi semua kompromi. Sebetulnya begini, ini filosofis ya. Demokrasi itu ada konsekuensi-konsekuensi bahwa hari ini demokrasi kita sangat terbuka. Kemudian konfigurasi politik di pusat dan daerah juga berbeda. Tentu perbedaan kondisi di pusat dan daerah itu juga bisa menghambat. Maka menurut saya, mohon maaf, mungkin Pak Prabowo kemudian beranggapan, oh ini pusat dengan Jawa Timur harus sinkron nih. Sebetulnya Pak Prabowo punya pandangan itu juga sah-sah saja dalam konteks politik. Tetapi kemudian tidak bisa kemudian ini dipaksakan ya di daerah, karena kondisinya juga beda-beda. Tapi sebagai seorang pemimpin, Pak, jadi orang itu wajar-wajar saja punya pandangan itu dan pengen se-Indonesia itu manut kabeh gitu, kira-kira kan begitu. Iku yo ora apa-apa. Sah-sah saja juga kerajaan kalau gitu. Sah-sah saja juga baru selesai selama dalam 2029. Selama dalam konteks bahwa aturan-aturan itu konstitusional ya. Jadi masalah angka-angka misalnya ada konsekuensi, mohon maaf ada bumbung kosong dan sebagainya. Lah kita selama ini berapa ribu desa di Indonesia pilihan desa itu bumbung kosong. Berapa puluh kabupaten kita bumbung kosong. Dan konstitusi melindungi bumbung kosong. Di Kediri calonnya Pak PDI, Pak Hanandito, dulu lawan bumbung kosong. Dan menang, nggak ada yang rame itu. Di Blitar, kabupaten, kota 2015, 2020, bumbung kosong. Ya, PDI semua yang menang. Ya, dinamika ini akan menjadi satu laboratorium. Iya, kalau mau ngalahkan bumbung kosongnya harus menang dan itu terjadi di kalau karena keidealannya pasti kan kompetisi itu. Kalau Kota Makassar menang bumbung kosong waktu itu. Oke. Ya kita masih punya satu segmen lagi mungkin nanti segmen terakhir Mas Suko, Mas Bobi, Cak Maseng dan juga Mas Denny. Jangan kemana-mana, tetap dibincang-bincang. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawapos TV. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan sepertinya saya akan meminta dari setiap narasumber saya untuk membuat closing statement lah, karena kita tahu bahwa kita sepakat bahwa negara ini berjalan di atas rel demokrasi dan saya ingin mendapatkan statement dari setiap narasumber saya terkait dengan demokrasi itu sendiri. Silakan mungkin Cak Maseng. Terima kasih Mas Guntur. Jadi menyikapi yang kita diskusikan, yang pertama tentu hari ini kita hormati semua putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu menjadi sebuah pilihan. Yang kedua, bahwa saya meminta kemudian KPU untuk segera kemudian melakukan perbaikan PKPU, karena itu adalah menjadi dasar. Apalagi KPU juga sudah menyampaikan bahwa tanggal 27 sampai 29 itu adalah batas pendaftaran. Tentu dengan ruang hari ini hari ini sudah tanggal 22, ya kan? Hanya 5 hari saja untuk menuju proses pendaftaran. Yang ketiga, bahwa dengan ruang waktu yang cukup, tentu apresiasi Mahkamah Konstitusi itu kan menjadi ruang bagi partai politik, bagi masyarakat yang ada di kabupaten kota yang ada, khususnya di Jawa Timur, kalau kita lihat euforianya, sehingga proses demokrasi yang terbangun itu
ada beberapa kabupaten yang melawan bumbung kosong, itu normal karena proses komunikasi yang dibangun calon dengan partai politik, dengan seluruh lembaga. Tapi kemudian ada kabupaten yang kemudian harus tetap head to head atau 3 pasangan calon misalnya. Nah, ada ruang waktu ini kan biar kemudian proses melengkapi syarat, administrasi yang lainnya. Karena apa? Dinamika ini tidak hanya kepada partai politik, Mas. Tentu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu dengan aturan yang sudah ada kan harus diubah. Ya kan? Biar kemudian apa? Prosesnya lancar. Jangan sampai kemudian ada celah-celah atau lubang dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang kemudian nanti ujung-ujungnya kan ke MK lagi. Ya. Kan kalau bisa proses demokrasi dijalankan, penyelenggaraan baik, pengawasan juga baik, masyarakat yang melakukan proses pemilihan itu juga oke, tentu kan hasilnya diterima semuanya. Ya, kita pengen agar kemudian meminimalisir orang yang mendaftar di MK lah untuk ngomong gugatan. Sehingga apa? Ketika tidak menyampaikan gugatan ke MK, tentu itu menjadi rasional bahwa proses yang ada demokrasi di kabupaten kota, provinsi itu sudah berjalan baik dan masyarakat menerima semuanya itu. Ya, terima kasih itu, Mas. Mas Eng. Singkat Mas Bobi, nanti juga dilanjutkan oleh Mas Suko dan Mas Denny. Singkat karena saya harus memberikan rasa keadilan juga, semua harus ngomong nih kan. Silakan Mas Bobi. Saya singkat saja bahwa politik ini adalah seni berkompromi. Setiap orang memiliki pandangan, setiap orang memiliki pendapat. Tetapi pendapat itu tidak bisa dipaksakan bahwa semua harus ikut pendapatnya. Tetapi setiap unsur di dalam bangsa, semua elemen harus mencari titik temu itu. Titik temu yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Tentu tidak akan ada yang pihak yang puas 100%. Tetapi kedewasaan seorang pemimpin adalah bagaimana mencari titik temu. Dan ini sudah dicontohkan oleh the founding father kita, bagaimana merumuskan Pancasila. Bagaimana merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya kira ini adalah penting untuk menjadi teguran kita bersama bahwa setiap pribadi itu memiliki pandangan masing-masing. Dan pesan saya buat para pendukung partai politik, pendukung capres, ojo gelo. Saya ingat pepatah dalam bahasa Arab, ahbib habibaka haunama asa ayakuna baghidoka yaumama wabghid baghidoka asa ayakuna habibaka yaumama. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi kemudian hari dia akan orang yang menjadi kamu benci, dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Karena bisa jadi hari ini dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Dan ini adalah kekecewaan parpol, masa terhadap parpol, masa terhadap DPR, masa terhadap tokoh-tokoh. Mereka kemarin fans berat mereka juga. Kan begitu Pak, Mas Teng, saya kira. Jadi politik ini mari kita jadikan riang gembira, bahagia. Ya saya kira begitu, saya kira. Terima kasih. Mas Suko, harapan terhadap demokrasi kita. Harapan saya bahwa demokrasi yang baik tidak lahir dari hal-hal yang luar biasa pemimpinnya, tapi hal-hal baik bagi pengikutnya. Ini artinya memang kita butuh kedewasaan dan tetapi keputusan MK itu saya kira oase segar bagi demokrasi yang memberikan kesempatan siapapun, karena ada konsep partisipasi. Jadi tidak lagi kemudian partai yang kecil ada hitungan suara dan dia usaha terus dikelimprakkan saja. Nah, ini yang dimuliakan oleh MK sehingga mereka bisa berefleksi. Jadi kebebasan itu adalah esensi dari demokrasi, sehingga jangan sampai kekuasaan itu mematikan hal kecil atau oleh sekelompok yang paling kecil, minoritas. Ya, baik. Ya, Mas Denny, sedikit Mas Denny, 1 menit Mas Denny, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Denny untuk closing di program kita, Mas Denny. Ya, terima kasih. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari semua unsur yang hari ini dan bersama-sama, baik yang melalui media sosial, melalui bincang-bincang diskusi, sampai pada yang turun ke jalan, yang bersama-sama telah mengawal hasil keputusan MK, mengawal konstitusi, bahwa masyarakat ada, masyarakat masih peduli, dan bagi elit politik, elit pemerintahan, elit partai, dan lain-lain, jangan mempertontonkan orkestrasi yang memuakkan, yang membuat masyarakat semakin antipati terhadap kepemimpinan, antipati terhadap
atau keputusasaan terhadap perkembangan bangsa ke depan, bahwa kita harus menjaga konstitusi setia sampai akhir untuk kemudian bangsa ini bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Denny Wicaksono yang sudah bergabung dengan kita di Zoom. Semoga rekom yang diberikan oleh PDIP dan rekom yang diberikan oleh Hanura di Jawa Timur semuanya bisa memenangkan kontestasi pilkada kita. Ya, terima kasih Mas Suko, terima kasih Mas Bobi. Ya, terima kasih pemirsa Jawa Pos TV. Saya Guntur Nara Persada undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.